Jauh di pinggir hutan yang lebat dan hijau, terdapat sebuah kerajaan yang kuat, kokoh, dan di bawah raja yang gagah, berani, dan perkasa. Dalam sebuah desa yang damai dan penduduk yang ramah, berdirilah sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Prambanan, yang indah dan megah dalam kemewahan dan kemakmuran. Kerajaan Prambanan berada di bawah pemerintahan seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, yaitu Prabu Baka. Dia juga mempunyai seorang putri yang cantik, anggun, dan penyayang, bernama Roro Jonggrang. Sementara itu, di kerajaan lain terdapat sebuah raja yang kejam, egois, dan sombong, ialah Raja Pengging dari Kerajaan Pengging. Ia juga memiliki seorang putra yang sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging ingin menguasai kerajaan Prabu Baka. Dia memutuskan untuk berperang menghancurkan kerajaan Prabu Baka dan merebut kerajaan Prambanan. Wahai anakku, Bandung Bondowoso, kemarilah. Ya, ayah. Ada apa engkau memanggilku? Segeralah kau untuk bersiap-siap untuk berperang melawan kerajaan Prabu Baka. Maka apa yang harus kupersiapkan, wahai ayahanda? Siapkan pengawal untuk mendampingi kita untuk berperang. Baik, ayahanda. Keesokan harinya, berangkatlah Raja Pengging dan Bandung Bondowoso ke kerajaan Prabu Baka. Setelah melewati perjalanan jauh dan melelahkan, rombongan akhirnya sampai di depan kerajaan Prabu Baka. Hei Prabu Baka, keluarlah. Mari kita bertarung dan tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita. Hei Baka, tunjukkan keberanianmu. Aku tidak takut di sini. Dari dalam kerajaan Prabu Baka pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada yang menyerang kerajaan kita, wahai ayahku. Saya lihat dulu. Ayah, kerajaan kita telah diserang oleh Raja Pengging. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita menyiapkan prajurit terlebih dahulu. Prabu Baka pun keluar menemui Raja Pengging. Hei kalian, kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini? Aku akan menguasai kerajaanmu agar aku menjadi orang kuat dan hebat di seluruh dunia. Tidak semudah itu. Kalau kau ingin menguasai kerajaanku, hadapi aku dulu. Hei Baka, aku tidak takut padamu. Kalau kamu tidak takut denganku, yuk gelut yuk. Terjadilah pertarungan antara Prabu Baka dan Raja Pengging. Akhirnya, Prabu Baka tewas di medan pertempuran dan kerajaan Prabu Baka pun hancur. Selanjutnya, Raja Pengging dan Bandung Bondowoso pun menguasai kerajaan Baka. Akhirnya aku menguasai kerajaan Prabu Baka. Mari kita singkirkan mayat ini. Raja Pengging dan Bandung Bondowoso bersenang-senang atas kemenangannya.
Tetapi di dalam kerajaan Prabu Baka ada Roro Jonggrang yang bersedih. Apakah benar ayahanda telah tiada? Iya, Tuan Putri, ayahanda telah tiada, dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Iya Putri, Raja Pengging beserta putranya Bandung Bondowoso telah membunuh ayahanda. Bandung Bondowoso, aku tidak terima. Lihat saja balasanku nanti. Kemudian Bandung Bondowoso masuk. Oh, ini yang namanya Bandung Bondowoso. Kau sungguh kejam. Kau ternyata sangat cantik, Tuan Putri. Maukah kamu jadi permaisuriku? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bandung Bondowoso karena kekesalannya Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bandung Bondowoso tinggal di kerajaan Prabu Baka, ia semakin terpesona kepada Roro Jonggrang. Tetapi di sisi lain Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih sedih? Tentu Dayang, aku sangat benci dengan Bandung Bondowoso. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Ya, boleh. Baiklah Tuan Putri, kami akan buatkan teh hangat. Dayang pun pergi ke dapur untuk membuat teh. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan, bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Roro Jonggrang melamun merenung nasib yang harus ditinggal sendiri oleh sang ayah. Tiba-tiba datanglah Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang dan berusaha menghiburnya. Roro Jonggrang, mengapa kau hanya sendiri? Di mana Dayangmu? Dia sedang membuatkan teh. Sudahlah, Roro Jonggrang, jangan tutupi raut wajah cantikmu itu dengan kesedihan. Aku, Bandung Bondowoso, pria paling tampan di muka bumi ini. Tutuplah mulutmu, Bandung Bondowoso. Aku tidak butuh gombalan omong kosongmu itu. Kutanya sekali lagi, wahai Roro Jonggrang, maukah kamu menjadi permaisuriku? Datanglah seorang dayang sambil membawa secangkir teh kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, ini tehnya. Terima kasih. Apa yang harus aku lakukan? Sudah muak dengan Bandung Bondowoso ini. Kalau boleh saya memberi saran, sebaiknya Tuan Putri memberikan syarat. Dan kira-kira syarat apa yang harus aku berikan padanya? Lebih baik itu kata hati Tuan Putri saja. Bagaimana, Roro Jonggrang? Maukah kau menjadi permaisuriku? Baiklah Bandung Bondowoso, aku mau menjadi permaisurimu, tapi kau harus memenuhi syarat. Apa yang kau mau, Roro Jonggrang? Buatkan aku 1000 candi dalam waktu semalam dan harus selesai saat matahari terbit. Kalau itu yang kamu mau, akan kubuatkan semuanya untukmu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang,
Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di rumah. Sang ayah memiliki kekuatan dan dapat memanggil jin. Bandung Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil para jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan Roro Jonggrang. Wahai ayahku, bisakah kau membantuku? Ada apa, anakku? Tolong, panggilkan para jin untukku. Untuk apa jin-jin itu? Untuk membuatkan 1000 candi untuk memenuhi persyaratan dari Roro Jonggrang. Baiklah, akan aku berikan jin-jin itu. Baik, ayah. Wahai para jinku, datanglah sekarang ke hadapanku. Hei Pengging, ada perlu apa kau memanggil kami? Aku perlu bantuan kalian untuk membantu anakku. Bandung Bondowoso, ada apa kau memanggil kami datang ke sini? Hei para jin, bisakah kalian membantuku untuk membangun 1000 candi? Wahai Bandung Bondowoso, apakah kau tidak salah dengan perkataan itu? Masa kita sudah ganteng seperti ini harus membangunkan candi super banyak itu hanya dalam waktu semalam? Bener banget, kita sudah datang jauh-jauh dari neraka hanya untuk membangun candi. Wis, apa-apa, dikarap saksik daripada dikayami Bandung. Bandung, bolehkah kita meminta syarat? Syarat apa yang kalian mau? Syaratnya tidak terlalu sulit. Kami cuma minta es teh jumbo. Setuju nggak, bro? Yaul bro, kita butuh kekuatan untuk membangun candi sebanyak itu. Sudah kuduga dan sudah kusiapkan. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan. Asik, asik. Hei para jin, ini teh jumbo untuk kalian. Tapi selesaikan tugas kalian dengan baik. Jangan sampai kamu saya binasakan. Baik, Bondowoso. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat hingga tengah malam. Sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai segera melapor kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya agar Bandung Bondowoso gagal. Tenang Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan dayang-dayang yang lain sebelum fajar terbit. Suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta taburkan bunga-bunga yang harum baunya. Baiklah Tuan Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami, menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya, seperti yang diperintahkan oleh Roro Jonggrang. Hei kawan, sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihat para gadis itu, sudah mulai menumbuk padi di lesung. Mari kita pergi. Benar, ditambah lagi ayam sudah berkokok. Ayo semuanya kita pergi. Para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Candi-candi tinggal sedikit lagi selesai. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil, dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Tetapi Bandung Bondowoso tambah kecewa dan marah saat tak sengaja melihat dayang-dayang Roro Jonggrang yang berlarian sambil menunduk dan membawa bakul minyak. Ia pun mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apa permintaanku sudah terpenuhi? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik?
kau telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi yang tinggal kurang 1 candi lagi. Karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu, jadilah kau sebagai arca dalam candi yang ke-1000. Dan dayang-dayangmu tidak akan menikah hingga mereka tua. Bandung Bondowoso meneriaki kutukannya dengan amarah. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menjadi arca menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Sekian penampilan drama kami. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.